Sungai Eufrat, salah satu sungai paling legendaris di dunia yang telah memainkan peran penting dalam sejarah, budaya, dan kehidupan manusia selama ribuan tahun. Mengalir melalui wilayah Timur Tengah, sungai ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk di sekitarnya, tetapi juga menyimpan kekayaan geologis dan ekologis yang menakjubkan. Namun tidak hanya itu, dalam beberapa literatur agama, mengeringnya Sungai Eufrat dianggap sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Lebih lengkap tentang Sungai Eufrat, inilah videonya. Sungai Eufrat atau Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Memiliki panjang sekitar 2.780 km, Sungai Eufrat menjadi sungai terpanjang ke-15 di benua Asia dan sungai terpanjang di kawasan Asia Barat. Sungai Eufrat berhulu di pegunungan Turki Timur. Sungai ini muncul dari pertemuan Sungai Karasu atau Efrat Barat dan Sungai Murat atau Efrat Timur. Mengalir ke selatan, sungai ini melewati berbagai bentang alam dari pegunungan Taurus yang terjal dan dataran tinggi Suriah hingga dataran yang luas. Di Irak, Sungai Eufrat bertemu dengan Sungai Tigris dan bersama-sama mereka membentuk Sungai Shat al-Arab yang bermuara di Teluk Persia. Keberadaan Sungai Eufrat menjadi salah satu sumber air utama bagi masyarakat di negara-negara Turki, Kurdistan, Suriah hingga Irak. Sehingga Sungai Eufrat memiliki peran penting bagi kemakmuran negara-negara tersebut. Sungai Eufrat bersama dengan Sungai Tigris membentuk sistem sungai yang sangat penting di kawasan ini yang dikenal sebagai sistem Sungai Tigris-Eufrat. Daerah yang berada di antara kedua sungai tersebut secara historis dikenal sebagai wilayah Mesopotamia, yang secara harfiah berarti tanah di antara sungai-sungai. Secara geologis, Sungai Eufrat terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik dan erosi selama jutaan tahun. Cekungan Mesopotamia yang dilalui oleh sungai ini tercipta akibat patahan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Endapan lumpur dan sedimen yang dibawa oleh Eufrat selama berabad-abad telah membentuk dataran yang subur di Mesopotamia yang menjadi salah satu tempat lahirnya peradaban manusia. Sungai Eufrat tidak hanya menjadi saksi bisu dari kehidupan modern, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang kaya dari peradaban-peradaban kuno. Jika dilihat lebih jauh, pendudukan di wilayah lembah Efrat ini sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak batu Acheulean di cekungan Sajur dan di oasis Elkom di padang rumput Suriah Tengah bersama dengan sisa-sisa Homo erectus yang berumur kurang lebih 450.000 tahun. Sejak milenium keempat sebelum Masehi, Sungai Eufrat telah menjadi saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan peradaban besar. Mesopotamia, yang berarti tanah di antara dua sungai, merupakan tempat kelahiran beberapa peradaban kuno, seperti peradaban Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Sumeria adalah peradaban paling awal yang diketahui, yang terletak di wilayah bersejarah Mesopotamia Selatan. Peradaban ini muncul pada zaman Khalkolitik dan Perunggu awal antara milenium ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi dan menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Sumeria terkenal karena sistem tulisan mereka yang berkembang pesat yang disebut dengan tulisan cuneiform, serta pencapaian mereka dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Dalam perkembangannya,
wilayah ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan peradaban-peradaban besar dunia kuno seperti Akkadia, Babilonia, dan Asyur, seperti yang tadi sudah sempat disinggung. Wilayah ini juga menjadi tempat perebutan kekuasaan oleh banyak kerajaan-kerajaan, seperti Kekaisaran Persia kuno, Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Sasanid, hingga penaklukan Islam pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Kehidupan di sepanjang sungai ini berkembang pesat berkat sistem irigasi yang canggih dan tanah yang subur. Kota-kota besar seperti Ur, Uruk, Babilonia, dan Nenfih tumbuh di tepian sungai Eufrat. Sepanjang sejarahnya, wilayah ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, wilayah ini juga berperan penting dalam penyebaran agama dan budaya. Agama Kristen dan Islam berkembang di wilayah Mesopotamia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan dan migrasi manusia. Selain menjadi sumber air dan nutrisi bagi pertanian, Sungai Eufrat juga mengandung kekayaan geologis yang luar biasa. Di sepanjang sungai ini, banyak ditemukan deposit mineral yang berharga, termasuk batu gambing, garam, dan batu bara. Pada zaman kuno, kekayaan alam ini menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bagi peradaban-peradaban yang berkembang di sekitarnya. Aliran Sungai Eufrat melewati sejumlah zona vegetasi yang berbeda-beda. Meskipun keberadaan manusia selama ribuan tahun di sebagian besar daerah lembah Sungai Eufrat telah merusak bentang alamnya, namun masih terdapat lingkungan-lingkungan vegetasi asli. Curah hujan tahunan yang tetap dari daerah hulu Sungai Eufrat sampai ke Teluk Persia sangat menentukan jenis-jenis vegetasi yang dapat ditunjang alam. Beberapa jenis vegetasi asli yang dapat dijumpai di sepanjang aliran Sungai Eufrat antara lain adalah zona gurun, zona vegetasi hutan serik atau hutan belukar gersang, dan zona vegetasi stepa. Meskipun saat ini tidak ada satupun vegetasi hutan asli yang bertahan karena campur tangan manusia, namun penelitian menunjukkan bahwa lembah Eufrat memiliki hutan di tepi sungai. Ciri-ciri spesies hutan jenis ini antara lain adalah bidang oriental, poplar Eufrat, tamariska, frasinus, dan berbagai tumbuhan lahan basah. Relief-relief istana Kekaisaran Neo-Assyria yang dibangun pada milenium pertama Pramasehi menggambarkan adegan perburuan singa dan banteng di bentang alam yang subur. Orang-orang Eropa yang pernah berkelana sampai ke daerah lembah Sungai Eufrat di Suriah pada kurun waktu abad ke-16 sampai abad ke-19 melaporkan tentang keberagaman marga satwa di daerah tersebut. Namun saat ini, banyak dari spesies tersebut yang sudah langka bahkan telah punah. Meskipun memiliki sejarah dan kekayaan alam yang luar biasa, Sungai Eufrat saat ini menghadapi tantangan yang serius. Perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan penurunan kualitas air dan kerusakan lingkungan di sepanjang sungai ini. Lebih parah lagi, saat ini dilaporkan bahwa permukaan air di Sungai Eufrat mengalami penurunan dan diperkirakan sungai ini akan mengering sepenuhnya pada tahun 2040. Sungai Eufrat mengering mulai ramai dikabarkan pada tahun 2021 lalu. Pemerintah setempat melaporkan bahwa Sungai Eufrat akan mengering seluruhnya pada tahun 2025 mendatang. Pemerintah setempat melaporkan pada bulan Desember tahun 2022 bahwa kekeringan parah akan dialami negara yang dialiri oleh Sungai Eufrat pada tahun 2025 yang akan datang. Dalam ajaran Kristen, Sungai Eufrat memiliki makna yang penting dalam Alkitab, terutama dalam kitab-kitab Perjanjian Lama.
Dalam Alkitab, Sungai Eufrat atau yang disebut sebagai Prat disebutkan sebagai salah satu sungai utama di Eden, surga yang dijanjikan dalam Kitab Kejadian. Di sini, sungai tersebut bersama dengan Sungai Tigris mengalir melalui taman surgawi yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Selain itu, Sungai Eufrat sering disebut dalam konteks sejarah dan peristiwa dalam Alkitab. Ini termasuk perjalanan Abraham atau Nabi Ibrahim dalam agama Islam, yaitu perjalanan dari Mesopotamia yang diduga melintasi Sungai Eufrat ke tanah Kanaan, serta penaklukan dan penghakiman Allah terhadap bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar sungai. Dalam literatur Islam disebutkan bahwa mengeringnya Sungai Eufrat merupakan salah satu tanda-tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat. Hal ini dikatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagaimana dinukil oleh Muhammad Al-Arefi dalam Nihayatul Alam yang diterjemahkan Zulfi Askar. Imam An-Nawawi turut menukil hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat atau Sungai Eufrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terkait dengan hadis tersebut, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, sebagaimana dinukil Brili El-Rasid dalam Al-Jannah, misteri surga terungkap di akhir zaman. Makna mengeringnya Sungai Eufrat dalam hadis tersebut adalah terbukanya dasar sungai karena airnya surut. Kata Imam An-Nawawi, bisa jadi ini karena adanya perubahan aliran sungai. Lebih lanjut, Imam An-Nawawi menjelaskan, kekayaan atau gunung emas tertimbun tanah dan tidak diketahui keberadaannya. Jika aliran sungai berubah, maka tanah yang menimbun gunung emas itu akan terkikis dan emas pun akan tampak. Menurut pendapat Abu Ubaidah dalam takliknya terhadap kitab An-Nihaya fi Al-Fitan wa Al-Malahim karya Imam An-Nawawi, gunung emas yang disebut dalam hadis tanda kiamat ini adalah kiasan. Contohnya, gunung emas bisa saja dikiaskan dengan minyak bumi karena keduanya memiliki nilai manfaat yang sama. Seperti yang baru-baru ini dikabarkan bahwa mengeringnya Sungai Eufrat ternyata telah mengungkap peninggalan sejarah yang berharga ditemukan di sepanjang sungai ini, termasuk reruntuhan kota kuno, tembikar, dan prasasti kuno yang memberikan wawasan tentang kehidupan di masa lalu. Di bawah dasar sungai yang mengering di Irak, misalnya, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa dari hampir 80 situs, termasuk penjara dan kuburan dari kota kuno Telbas yang dibangun sejak sebelum Masehi. Itulah tadi sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang Sungai Eufrat. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.